Bagaimana saya tinggal di Amerika dan saya melanggar hukum supaya saya bisa bertahan hidup. Dan ini yang saya akan ceritakan kepada kalian. Dan nonton videonya sampai habis karena akan ada banyak sekali pelajaran hidup yang saya alami dan saya ingin share sehingga kamu yang lagi nonton video ini akan bisa mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Jadi pada waktu itu kondisinya adalah saya di Amerika kuliah S2 untuk mendapatkan gelar MBA, dan kemudian tamat dari S2 itu kalau kita kuliah di Amerika dengan visa pelajar kita bisa extend selama setahun untuk melakukan yang namanya OPT atau OPT. OPT itu singkatan dari Optional Practical Training. Jadi kita bisa tinggal di sana, bisa bekerja. Nah, permasalahannya adalah pada waktu itu saya memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan konsultan yang baru growing, ibaratnya perusahaan startup, karena saya ingin mencari pengalaman, saya ingin mencari tantangan gitu kan. Kalau teman-teman yang lain kerjanya di perusahaan besar yang bisa gajinya pun sangat besar sekali. Nah, sedangkan saya memilih bekerja di perusahaan yang sangat kecil, yang baru startup, karyawannya cuma 2, saya dan si founder, dan yang serunya adalah sama sekali nggak ada penghasilan. Karena saya ingin menguji sejauh mana jiwa entrepreneur saya itu bisa berkembang di Amerika. Karena ya nggak ada kesempatan lagi untuk saya bisa hidup di sana selama setahun. Ya udah, saya akhirnya mengambil kesempatan itu. Nah, yang menarik adalah perusahaan berkembang tapi tidak ada gaji. Di saat yang sama saya perlu biaya untuk hidup. Oke, saya perlu biaya untuk hidup, saya perlu sewa rumah, saya perlu bayar listrik, bayar air, saya perlu makan. Jadi apa yang saya lakukan di sana? Nah, ini yang menarik, ini yang kenapa saya bilang saya melanggar hukum di sana. Oke, jadi saya secara legal itu boleh dibayar dengan gaji dari perusahaan tempat saya melakukan OPT atau tempat saya bekerja lah. Saya boleh dapat gaji dari sana. Tapi saya nggak boleh dapat gaji dari cara yang lain. Tapi karena perusahaan tempat saya bekerja itu tidak bisa memberikan saya gaji, karena memang kita lagi growing, lagi bener-bener jualan sana sini, lagi presentasi sana sini, belum ada pekerjaan, dapat pekerjaan pun itu dibayarnya masih nanti gitu ya. Saya nggak punya duit sama sekali, tapi gelar udah MBA. Kalau minta duit sama orang tua, gengsi dong, malu dong, ya kan? Oh, gengsi setinggi langit. Jadi saya memikirkan cara lain untuk saya bisa bertahan hidup. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, yang kepikiran adalah saya harus jualan biar saya bisa hidup. Apa yang saya jual? Saya berpikir apa nih yang ada di Indonesia yang nggak ada di Amerika yang unik banget. Kepikiranlah dengan Indomie goreng. Indomie goreng. Yang saya lakukan apa? Saya beli Indomie goreng dari Amazon. Datang 1 kardus. Kemudian saya undang teman-teman saya. Ayo kita makan Indomie, jadi kayak Indomie Party, Indonesia Party, saya host mereka. Jadi biasanya ya kalau di Amerika itu kalau ada yang ngajak makan-makan di rumahnya, itu nanti mereka akan bawa ada yang bawa minuman, ada yang bawa snack, ada yang bawa macam-macam. Jadi kita kayak party di sana, tapi menu utamanya adalah Indomie goreng. Lalu kemudian saya masakin, saya buatin teman-teman saya biarkan mereka mencoba dan mereka bilang, gila ini apaan, ini the best banget, ini keren banget, enak banget, very delicious kata mereka. Saya bilang, Indonesian noodle. Kalau kamu mau, saya punya barangnya, kamu bisa beli, saya jual. Akhirnya mereka beli, saya jual $1 per 1 bungkus. Yang menarik adalah, saya bilang, kalau kamu mau saya masakin $2, saya masakin buat kamu. Akhirnya dari sana saya dapat penghasilan, saya jual jasa masakin Indomie kepada teman-teman saya. Malu nggak? Ya nggak, kalau itu nggak malu. Kenapa? Karena itu dari hasil keringat usaha sendiri. Minta sama orang tua, nah itu baru gengsi. Oke? Tapi kemudian itu nggak cukup ternyata buat membiayai hidup. Karena kan bayar sewa rumah itu udah sekian ratus dolar, listrik sekian puluh dolar, dan itu masih banyak banget pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya waktu berangkat ke Amerika, saya bawa baju batik. Saya beli di pasar Klewer di Solo yang harganya pada waktu itu sekitar 20 ribuan. Kalau di dolarin itu mungkin sekitar $7. Sorry, $20.000 tuh bahkan nggak nyampe $7 ya. Itu kayak cuman $1, $1,3, $20.000. Dan saya bawa ke Amerika itu 1 koper dan itu saya jualin. Saya jualin $15. Saya jualin $15 sampai $20 tergantung dari motifnya. Dan yang menarik adalah saya bilang, oh ini batik adalah Balinese shirt.
Karena orang di Amerika lebih familiar dengan Bali daripada Indonesia. Dan kalau misalnya saya bilang ini from Solo, orang juga nggak akan ada yang tahu. Kenyataannya begitu. Nah, ketika saya bilang Bali ini shirt, orang tertarik. Karena memang motif batik kan seperti ada kebali-baliannya. Menurut saya seperti, dan ternyata itu menjual banget. Karena mereka berpikir gini, kalau saya mau datang ke Indonesia, ini buat orang-orang sana ya, mereka berpikir kalau mereka mau datang ke Indonesia, pesawatnya aja mereka harus bayar sekian puluh juta, PP Amerika, Indonesia, Amerika. Kalau mumpung udah ada barangnya di Amerika, kenapa nggak saya beli aja langsung? Sekitar 15-20 dolar saya jual. Dan kemudian saya juga bawa barangnya banyak banget, batiknya pada waktu itu. Saya juga datang ke toko-toko, saya nenteng koper, datang ke toko-toko baju. Saya ketok, saya langsung aja tembak aja langsung, bisa nggak ketemu sama purchasing manager? Bisa nggak saya ketemu dengan bagian penjualan? Ada yang menolak, buat saya nggak masalah, saya cari lagi ke toko-toko yang lain. Kalau saya bisa ketemu sama bagian penjualannya, manajer purchasingnya, atau saya ketemu sama ownernya, oh, itu the best. Saya langsung tawarin aja. Ini saya punya batik from Indonesia, it's a Balinese shirt. I would like to sell to you so you can sell to your customers. Saya mau jual ke kamu, jadi kamu bisa jual ke customer. Kayak gitu aja, saya mencari distributor, saya mencari reseller. To the point aja ngomongnya. Kalau mereka bilang, oh sorry kita nggak nerima, ya nggak apa-apa, next yang lain. Saya bawa itu koper keliling kota. Satu persatu saya datengin, bisa nggak ketemu, bisa nggak ketemu. Ada yang bilang bisa, banyak yang bilang nggak bisa. Bahkan ada juga yang kayak kita nggak terima, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Malu nggak? Itu saya nggak malu. Sekali lagi, minta uang sama orang tua baru malu. Gelar MBA. Tapi kalau pertanyaannya, legal nggak? Nggak legal. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Saya dapat uang dari jualan baju itu nggak boleh. Oke? Tapi ya udah. Lakuin aja. Gimana? Kita mau hidup. Dan saya tidak merugikan orang. Lakuin aja. Pada waktu itu ya udahlah, gimana lagi, daripada saya minta sama teman-teman ngemis, tolong dong bantu saya bikin bikin website untuk minta sedekah. Ngapain? Mendingan saya jualan aja. Kayak gitu. Bahkan waktu itu saya sempat sama beberapa teman, kita bikin semacam bukan gift card, greeting cards, kartu ucapan yang ada kalimat motivasinya dan segala macamnya. Itu saya jualnya gimana? Door to door, ketok pintu. Malu nggak? Nggak malu. Minta uang sama orang tua baru malu. Minta uang sama teman-teman, minta sedekah baru malu. Tapi kalau misalnya saya ketok pintu, door to door, saya bilang, my name is Gede from Indonesia, I'm a student, dan saya menjual greeting card ini. Kamu mau beli nggak? Akhirnya ya banyak yang nggak mau, buat saya it's okay, tapi ada yang mau beli, ada yang mau beli karena kasihan, nggak apa-apa, yang penting mau beli. Saya nggak ngemis minta uang, saya kasih barangnya, saya dapat uang. Ada transaksi di sana, buat saya oke, nggak masalah. Sampai akhirnya ketika saya ingat banget ketika orang tua saya datang nengok ke Amerika, mereka kaget, kok orang-orang di sini pada kenal sama Gede ya? Ya kenal dong, kan mereka customer. Jadi ya itulah sedikit perjalanan hidup gitu ya. Jadi kalau kita ngemis-ngemis, minta-minta, baru malu. Tapi kalau kemudian kita memberikan value, kita jualan, nggak usah malu. Meskipun ya secara hukum ilegal, tapi ya udah, selama kita nggak merugikan orang, kita bertahan hidup, survive di sana, dan ya udah kita lakuin aja. Kalau buat saya seperti itu, simple aja. Sekali lagi, jualan saya nggak malu, ketok pintu, jualan door to door saya nggak malu, nenteng koper masuk ke toko, mau ketemu sama manajer saya nggak malu. Tapi kalau nge-WhatsApp minta tolong kirimin duit buat makan, padahal gelarnya udah MBA, udah bisnis, nah itu baru malu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat di sini. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.